Baik. Ada pertanyaan lain? Wahyu, Erwin, Erwan. Taib. Tapi ini bukan dari tadribud du'at. calon tadribud du'at. Taib, diizinkan nggak? Ini kan majelis tadribud du'at. Fiikum barakallah. Ya. Ini Ustaz, bagaimana kita itu mendakwahkan orang tua dari agar mereka ikut sunnah gitu Ustaz. Baik. Fiikum barakallah. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada orang tua kita semuanya. Ya. Orang yang sudah belajar dakwah, sudah belajar agama Islam, antum insya Allah sudah belajar, antum tahu bahwasanya Islam ini kan di dalamnya bertingkat-tingkat. Biar dia mendapatkan hidayah kepada sunnah, antum mulai dengan yang paling penting dalam agama ini, yaitu masalah tauhid. Antum ajarkan 2 kalimat syahadah, itu dulu. Ya, dan ini lebih paling mudah ini. Syahadatain kan mereka hafal. Antum kalau ngajarkan mereka ad-duha, mungkin mereka ada yang nggak hafal. Ya. Jadi kalau 2 kalimat syahadat hafal, itu sesuatu yang ketertarikan tersendiri. Antum ajarin dia sesuatu yang dia sudah hafal gitu. Pak, Bu, hafal 2 kalimat syahadat nggak? Ya, jelas toh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau nggak tahu maknanya? Gitu. Sedikit saja. Atau ibu udah tahu maknanya? Nah, kalau dia bilang tahu, kemudian dia menyebutkan makna yang benar, oh aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maknanya demikian dan demikian. Nah, itu lebih mudah. Tapi kalau dia bilang nggak tahu, sajarkan sedikit lah makna yang singkat tentang 2 kalimat syahadah ini. Kalau ini sudah sampai ke hati mereka, 2 kalimat syahadah ini, mudah sekali antum setelahnya. Ya, dia paham la ilaha illallah. Antum bilang asyhadu itu sumpah dari ibu gitu, sumpah, dan maknanya asyhadu itu ibu harus tahu maknanya gitu. Orang nggak mungkin bersaksi ya kalau dia nggak tahu gitu. Kalau kita bersaksi di pengadilan ya harus tahu apa kejadiannya kan gitu. Nah, dia akan senang, sesuatu yang baru bagi dia. Setelah antum paham atau antum pahamkan dia tentang kalimat la ilaha illallah, Bu, kalau kita udah ngomong seperti ini, konsekuensinya demikian. Nah, oh gitu toh. Nah, kalau dia sudah mulai menerima la ilaha illallah, seolah yang kedua, syahadat yang kedua ini lebih mudah. Nah gitu, antum bertahap dulu. Ya, jangan antum langsung, Bu, ini yang sunnah demikian, ini bid'ah, Bu, ini nggak boleh. Jangan dulu. Kita belajar dari yang paling penting dulu. Seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan dia sudah mengenal la ilaha illallah, itu keberuntungan yang besar bagi antum. Qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Ya kan? Antum pahamkan beliau, dan mungkin sekali 2 kali beliau belum paham. Bu, kita lanjutkan besok. Ya, tentang kalimat la ilaha illallah. Gimana, Bu, kemarin maknanya? Demikian. Ya, kalau dia sudah menerima, baru antum sampaikan tentang Muhammad Rasulullah. Maknanya demikian. Kita harus mengikuti. Kalau memang kita yakin beliau adalah seorang Rasul, kan bukan hanya sekedar oh ya beliau Rasul kemudian kita pergi, kan enggak. Beliau Rasul kita ikuti, kan gitu. Nah, kita ikuti apanya? Kita ikuti akidahnya, kita ikuti tata cara ibadahnya, dan seterusnya. Jadi kita mulai dari yang paling penting. Ya, paling penting itu tentang 2 kalimat syahadah. Nah, setelahnya mengikuti saja, dan Allah sudah sampaikan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, bahwasanya dakwah kan intinya 2 kalimat syahadah tadi ya. Inti dari dakwah kita ini ya 2 kalimat syahadah tadi. Nggak ada yang lain. Semuanya otak-atiknya ke situ. Gitu. Ya, kemudian 2 kalimat syahadah dibagi menjadi yang syahadat yang pertama 2, syahadat yang kedua 4, kan gitu. Ya, syahadat yang pertama
Gimana dia menyembah Allah saja dan meninggalkan selain Allah, ya kan? 1, 2. Kemudian yang 4 ini, ya, ini cabang dari syahadat yang kedua. Gimana dia menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, membenarkan yang yang disampaikan oleh Nabi SAW. Gimana dia beribadah, semangat untuk beribadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu dakwah ya, intinya ke situ aja, nggak ada yang lain. Gitu. Tentunya selain usaha, ya, dan itu dari kita, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kita berdoa meminta kepada Allah, ya, semoga Allah SWT membuka hati kedua orang tua kita. Ya, kita pilih waktu-waktu yang mustajab, ya, sepertiga malam yang terakhir. Sebelum kita ngomong ke orang tua, ya Allah, mudahkan lisan saya ini untuk bisa ngomong ke beliau. Ya, bukakan hatinya. Ya, saya tahu bahasanya saya ini susah bicara misalnya, tapi ya Allah, mudahkan saya dan pahamkan orang tua saya dengan kelemahan yang ada pada diri saya. Gitu. Jadi dan tidak berputus asa. Ya, berdoa dan tidak berputus asa. Karena dulu orang tua juga nggak langsung kenal sunnah. Ana masuk ke pondok, ya, masuk ke pondok, orang tua belum kenal sunnah sama sekali. Nah, justru ketika Ana masuk ke pondok, orang tua berpikir saat itu, masuk anak kita bisa ngaji, kita belum bisa ngaji. Orang tua belum bisa ngaji, ya. Iqra pun belum bisa. Baru setelah kita Ana mondok, baru ngundang guru ngaji untuk datang ke rumah. Ana pulang liburan dari Al-Furqan, pulang pertama orang tua udah bisa ngaji. Sebelumnya belum sama sekali. Sholat pun Allah alam. Ya, setelah itu bertahun-tahun anak kenal sunnah, ibu belum pakai jilbab, belum. Orang tua belum pakai jenggot, belum. Bahkan mereka masih bingung ini aliran apa gitu. Sampai nangis-nangis. Ini tetangga sekaligus keluarga yang cerita gitu. Dulu pas kamu ke pondok, bapak ibu datang ke sini nangis-nangis. Ya, gimana anak saya mungkin kok sekarang jadi aliran ini, aliran itu. Ya, beberapa tahun setelah itu baru orang tua berjilbab, itu pun nggak disuruh. Karena kalau pas pulang itu tadi, kita dahulukan dakwah keluarga sebelum yang lain lah. Sebagian tulab dia dipanggil, disuruh untuk ngajar sana, ngajar sini, tapi dia melupakan keluarganya sendiri. Ini nggak bagus kan? Pas liburan udah anak khususkan untuk keluarga aja. Anak udah berapa bulan ninggalkan keluarga? 11 bulan, ya kan? Sekarang mereka 1 bulan ketemu anak gitu. Ya, anak kumpulkan, habis maghrib harus di rumah, kita ngaji bareng, baca Quran, kita terangkan artinya. Itu sudah bagus gitu. Tanpa kita mungkin berbicara lebih dalam, apalagi kalau itu perkara yang di sana ada sesuatu yang lebih penting, ya, masalah tauhid. Mereka masih ke dukun, mungkin dia belum pakai jilbab, mungkin satunya masih isbal. Itu bisa kita tunda lah, itu bisa kita tunda sampai mereka paham benar tentang masalah akidah gitu. Ya, alhamdulillah, ya, lama kelamaan ya orang tua dengan sadar sendiri dia pakai jilbab, terus mulai ya tertarik dengan kajian. Alhamdulillah, ya, taufik dari Allah, kemudahan dari Allah. Sampai sekarang mereka semangat sekali belajar agama. Ya, kalau pas di Pontianak itu tiap hari ada kajian yang mereka hadir terus, kajian itu sampai dikenal sama jamaah. Ya, meskipun mereka sudah sepuh, sudah tua gitu, tapi punya semangat untuk belajar. Masih nulis, masih dengarkan. Alhamdulillah, anak ada program HSI, orang tua dua-duanya ikut nulis lagi, ujiannya bagus lagi. Ya, mungkin kalau ditanya tentang masalah iman dengan takdir, dia bisa jawab iradah kauniyah, iradah syar'iyah, padahal udah umur 60 tahun tapi paham gitu. Jadi itu perlu kesabaran, ya, antum dan juga yang lain. Ini seandainya orang tua kita saja yang mendapatkan hidayah dengan sebab kita, itu kebaikan yang besar, ya, kebaikan yang besar. Itu birrul walidain. Antum mungkin nggak bisa memberi beliau uang, ya, seperti yang lain, tapi antum bisa mengenalkan beliau jalan yang lurus, ya, sehingga dengan sebab ini beliau masuk ke dalam surga. Itu, ya, itu bir yang sangat besar, ya, bir yang sangat besar.
Ya. Baik. Cukup? Hah? Terakhir? Iya. Baik.